Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syarif. Saya domisili Bali. Kerjaan saya sehari-hari sebagai tukang gambar untuk produk furniture dan interior design. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana dengan bantuan gambar kita bisa langsung menghitung biaya material yang digunakan. Saat ini saya menjelaskan bagaimana cara menghitung produk furniture yang berbahan dari plywood atau sejenisnya lah. Oke, kita mulai mungkin. Sini saya punya contoh gambar untuk test kitchen. Saya biasanya menggambar langsung dengan SketchUp dan jarang saya gunakan AutoCAD belakangan ini karena saya pikir SketchUp lebih simpel dan lebih bisa kita modifikasi untuk segala macam bentuk. Ini ada gambar kitchen, contoh kabinet kitchen. Mungkin saya gambar sini cuma dua modul, dua bagian. Ini bagian A dan bagian B. Saya tidak menggambar full karena saya cuma mau menjelaskan bagaimana cara kita menghitung biaya, berapa yang digunakan, berapa banyak kebutuhan plywood, dan toh kalau kita memakai HPL seperti yang saya buat di sini di layarnya, ada plywood, HPL white taco, dan HPL white cream. Oke, dulu saya buat gambar seperti ini, saya menghitung biaya dengan manual AutoCAD seperti cara ini. Ini saya program AutoCAD. Kita tahu di mana plywood itu menggunakan lebar 2400 mili, 1200. Dulu biasanya saya menghitung dengan cara manual seperti ini dengan mengukur one by one, 510, 1500. Terus saya masuk ke sini, 1502, 560. Terus buka lagi pas sampingnya mungkin berapa, 150 kali 50, ada potongan mata pisau 3 mili biasanya. Terus ini ada panel berapa, sampingnya 1, 2, 3, ada 4 panel. Dua, 4. Nah, ini sudah memakan satu lembar plywood, tapi saya pikir ini terlalu
terlalu lama kita menggunakan dua program yang susah di convert dengan manual. Nah, oke, kita lupakan sekarang, kita tutup sekarang ini program AutoCAD, kita berfokus aja pada program SketchUp. Nah, biasanya sekarang ini plywood untuk contoh. Kita lihat ini saya sudah buat layer. Nah, kita tempelnya. Nah, sekarang kita hitung berapa kebutuhan plywood, berapa banyak plywood yang akan kita gunakan, berapa banyak HPL white taco contoh ya, dan HPL cream yang kita gunakan. Pertama saya hitung, saya kalkulasi dulu semuanya nih. Pertama saya drag semuanya, terus klik kanan, saya pakai program saya. Ambil contoh ini sebagai contoh aja lah, tes kabinet. Kemudian saya hilangkan ini beberapa layar, saya hilangkan biar lebih jelas kelihatan. Kan untuk saya hitung aja cuma plywoodnya aja. Nah, cuma plywoodnya aja. Drag lagi, sudah masuk tes kabinet. Terus saya pakai sheet of wood, karena sheet of wood itu seperti plywood apa segala macam. Nah, di sini saya pakai karena kita plywood di sini ini nama luar negeri, kita pakai saja mungkin plywood meranti ya, meranti. Plywood meranti, jadi kita pakai contoh plywood meranti. Nah, terus selanjutnya saya hilangkan layer plywood dan saya munculkan untuk pemakaian HPL white taco. Biasanya ini bagian dalam kitchen cabinet orang banyak gunakan, tapi tergantung dari produsen dan customernya mau pakai yang kayak gini atau mau di painting. Cuma ini untuk contoh kalkulasi biaya aja. Terus saya drag ini, sini saya sudah tulis white taco kabinya. Terus saya contoh untuk biasanya yang di depan itu HPL yang lebih bagus dan lebih mahal, tapi kebutuhannya mungkin lebih sedikit karena mungkin lebih mahal. Ini biasanya menunjukkan urat-urat kayu. Ini HPL Lamitak. Saya Lamitak karena biasanya kan tergantung merek, ada Lamitak, ada HVL, ada Taco dan lain sebagainya. Nah, terus saya munculkan kembali semua dan saya drag ini, dan saya tutup aja. Drag ini, saya ekspor ke program saya sendiri, saya taruh langsung di desktop. Oke, saya tutup, saya kembali ke desktop. Saya cari yang saya buat tadi, saya buka test kitchen tadi namanya ya. Nah, sini sudah langsung terbaca otomatis seperti set panel itu membutuhkan 4 nanti kita pakai nanti finishnya itu gini-gini. Nah, di sini semua kita bisa lihat ini sesuai dengan material name yang saya tuliskan tadi. Lamitak ada, Taco ada, disesuaikan sesuai dengan materialnya. Nah, di sini ada
other item, tapi saya nggak ngisi mungkin karena ini untuk lebih spesifik kayak mau menghitung biaya painting, tapi di sini kita berubah tidak ada biaya painting. Nah, ini labor untuk pekerja, bagaimana menghitung biaya pekerja berapa hari, tapi itu saya belum bisa menghitungkan karena ini tergantung dari perusahaan menggunakan gaji. Nah, layout di sini seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini. Lamitak 10 mili. Jadi kebutuhan HPL nya untuk HPL Lamitak itu cuma kita gunakan satu lembar saja, dan di sini sudah ada gambar potongannya. Dan toh kalau mau melihat ini komponen mana, kita klik ini deskripsinya, ini bagian door, kita tutup aja subhasilnya, ini bagian door, bagian drawer D, ini sisanya mungkin ini di printnya. Terus untuk penggunaan plywood merantinya tebal 6 mili, seperti back panel itu menggunakan cuma satu lembar. Ketebalan 15 mili sama juga dengan satu lembar. Terus yang 18 mili itu menggunakan 2 lembar. Sini layout potongannya ada, jadi gampang dengan orang factory tidak usah berpikir lagi, tinggal langsung menjalankan. Melihat ini bisa di print out, bisa diekspor ke DXF untuk masuk ke CNC router, bisa juga. Dan ini sangat cepat juga, simple menurut saya untuk penggunaan HPL takonya. HPL tako di sini menggunakan 4 lembar. Nah, sekarang kita lihat ya boomnya, bill of materialnya, cost summary-nya total 1.477.000. Rock lumber, berhubung kita tidak ada rock lumber di sini, dimensi lumber juga, kita cuma pakai sheet of good seperti ini HPL Lamitak. Di sini unit cost-nya saya pakai acuan dari hasil Google aja, ini 255.000 per lembar. Cuma butuh satu untuk gambar yang tadi. Nah, ini cuma satu lembar. Meranti tebal 18, butuh 2 lembar. Totalnya 400. Ini vendornya, nama tokonya ya, ini mungkin terserah ya, nanti bisa diganti. Meranti Petako. Terus bending, sebentar saya jelaskan yang untuk bendingnya, edge bendingnya. Biasanya kalau pengerjaan kitchen itu kita pakai juga edge bending, roda khusus. Other item, labor, scaffold part. Ini scaffold part, jikalau ada yang tidak sesuai ukuran dia atau error, dia menunjukkan di sini reportnya. Total sheet of goods, total waste yang kita buang itu ada 28,5%. Total cost-nya ini semua material details. Di sini jelaskan waste-nya 55% yang terbuang. Dan ini bukan berarti kita buang ke tempat sampah, ini bisa jadikan stok untuk di factory kita. Tapi berhubung kita ini berhitung satu lembar, kita akan membeli di toko itu satu lembar. Meranti white tako, project total sini untuk part summary, total meter square nya kalau mau di finishing. Sekarang kita masuk pricing. Sini dijelaskan overhead. Ini mungkin perusahaan biasanya bekerjasama dengan accountingnya mengetahui ini persentasenya berapa yang mau isi, berapa persen, itu dari perusahaannya sendiri, segala macam tinggal diisi berapa. Sini memasukkan angka, terserah dari perusahaannya dan sebagainya. Untuk tax, berapa tax pertama, misalnya berapa 10%,
dan dia contoh saya kasih masuk sini 10% teks, dan saya apply. Sini sudah otomatis juga masuk 10% teksnya. Ini sebagai contoh. Mungkin saya kembali, tidak usah pakai teks dulu, mungkin dari perusahaannya. Jadi sampai aja ini. Jadi totalnya untuk material saja 1.477.700. Ini raw material untuk penginputan datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke layout. Layout ini. Kita kembali dulu dari meranti tebal 6. Ini kan cuma base drawer sama back panel. Pastinya tidak pakai edge bending. Ini misalnya di drawer samping ini shelfnya. Nah, biasanya yang pakai edge bending itu yang tebal 18 seperti side panel, door plywood, base cabinet. Nah, saya mau mengisi edge bendingnya di sini. Saya kembali ke parts. Saya cari material meranti ketebalan 18 mili base cabinet. Karena berhubung ini mau pakai edge bending, bendingnya saya pakai biasa pakai yang urat kayu aja lah. Dan ini harganya juga saya cuma googling berapa per meternya. Base cabinet, biasanya base cabinet ini yang unit yang bawah, ini saya tekan ini yang saya klik ini base cabinet, saya sebut aja base cabinet. Ini biasanya di depan aja, di front. Oke. Terus kabinet A, kabinet B, ini juga kabinet ini pakai urat kayu. Oke, kita kembali cek lagi, masih contreng urat kayu. Terus set panel atau sudut, kembali ke sudut depan dulu. Sudut depan biasanya yang sudut depan itu biasanya yang ini. Nah, sudut depan ini pasti pakai edge bending. Kayu front. Terus door plywood itu biasanya 4 sisi. Door 4 sisi, 1 2 3 4. Jadi saya pilih 4-4-nya keliling dia. Terus clean A tidak usah, filler A tidak usah, tidak ada. Drawer, ini drawer A ini pasti 4, 1 2 3 bawahnya, ini juga bukan 4. Ini juga 4. Setelah itu mungkin karena datanya takutnya saya cek dulu ya. Saya tutup aja ini karena sudah selesai, saya tutup aja. Nah, kita masuk kembali ke layout. Sini garis merah ini menunjukkan bahwa ini ada edge bending. Nah, mungkin saya lupa di sini seperti side panel ini pasti butuh edge bending bagian depan saja. Nah, saya kembali ke parts, side panel.
cuma bagian depan aja dia butuhkan edge bending. Toh kalau mau biasanya itu dia cover total, tapi tidak apa-apa lah, kita anggaplah ini kita cover total keliling 4 sisi. Jadi seperti panel ini kita cover depan, atas, bawah, dan belakang. Oke, saya tutup dan kita kembali ke layout. Nah, sini sudah di cover semua edge bending. Nah, tadi kita ke pricing ya. Tadi pricing ke boom dulu, bill of materialnya. Nah, bending tadi kosong. Sekarang saya kasih bending, total bending harga per meternya itu saya cuma dapat dari Google itu 4.500 per meter. Itu dibutuhkan 21,58 meter dan total costnya 97 untuk bending, untuk edge bending ini. Kita masuk ke pricingnya. Tadi 1.477.000 sekian, sekarang sudah naik 1.5 karena sudah ada tambahan dari edge bending yang ini. Oke, saya save lagi, dan inilah cara saya untuk mengkalkulasi biaya material simple. Saya juga tidak terlalu banyak waktu, saya cuma menghabiskan kurang lebih 15 menit untuk model yang kitchen cabinet ini. Saya bisa menghitung kitchen full atau kabinet lainnya yang menggunakan material plywood, kayu, dan lain sebagainya, bisa menghitung, tapi cuma ini sebagai bahan perkenalan aja. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari saya, dan jikalaupun mau berminat untuk kerjasama dengan saya, bagaimana cara menghitung lebih cepat, lebih ya istilahnya kita bisa wasting time lah, tidak menggunakan secara manual, bisa menghubungi saya. Terima kasih dan selamat malam.